Di mana di saat penjualan mobil nasional melambat, mobilitas masyarakat Indonesia justru meningkat tajam, yang artinya meski tak banyak yang beli mobil baru, namun masyarakat tetap aktif bergerak baik untuk bekerja, berwisata maupun konsumsi. Ya, Gaikindo mencatat sepanjang Januari hingga September 2025 penjualan mobil dari pabrikan ke dealer turun 11,3%, sementara penjualan retail ke konsumen turun hampir 10,9%. Namun di saat sektor otomotif lesu, mobilitas masyarakat justru melonjak. Berdasarkan Mobile Positioning Data atau MPD yang digunakan oleh BPS, mobilitas penduduk naik hingga 21,8% secara tahunan pada kuartal ketiga 2025. Lonjakan aktivitas ini terlihat dari peningkatan jumlah penumpang, kereta api, dan angkutan laut yang masing-masing tumbuh 7,07% dan hampir 13%, serta indeks penjualan eceran bahan bakar yang naik 12,10%. Ya, peningkatan mobilitas juga tercermin dari lonjakan perjalanan wisatawan Nusantara seiring meningkatnya aktivitas di restoran dan hotel yang tumbuh hingga 6,3% di kuartal ketiga tahun ini. Sebelumnya BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2025 tetap terjaga di level 5,04% secara tahunan, didorong konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,89%. Dan menariknya, kontribusi terbesar datang dari transportasi dan komunikasi yang naik 6,41%. Angka ini menjadi bukti bahwa mobilitas tinggi masih jadi bahan bakar utama pertumbuhan ekonomi, meski penjualan mobil baru belum pulih. Iya, Iva, ini menarik banget ya. Saat penjualan mobil turun 2 digit, ternyata mobilitas masyarakat ini justru malah naik ya 20%. Jadi meski nggak beli mobil baru, tapi tetap bisa jalan-jalan terus. Benar, ini kayaknya ketimbang beli mobil baru nih Sar ya, mending uangnya dipakai untuk jalan-jalan kali ya. Jadi mendingan healing gitu Benar. kan. Karena kelihatan juga nih dari angka pertumbuhan konsumsi restoran dan juga hotel yang naik nih di atas 6%. Artinya tuh orang Indonesia tuh masih suka keluar rumah, masih mungkin dinner, makan di luar, ngopi, staycation gitu ya, ketimbang belanja barang termasuk belanja mobil. Iya, benar banget. Jadi orang itu lebih memilih untuk experience ekonomi sebenarnya. Jadi uangnya itu dipakai seperti yang tadi Iva sudah jelaskan, itu mungkin lebih ke travel, mungkin buat ngopi-ngopi di cafe, staycation, bukan buat cicil mobil atau beli barang baru. Dan kayaknya ini sangat sesuai ya dengan mahzab millennials dan juga Gen Z gitu. Benar, pokoknya beli pengalaman Betul. sebanyak-banyaknya ya. Dan apalagi juga generasi muda kan dimudahkan juga ya Sarah dengan teknologi. Jadi nggak perlu repot lagi kayak zaman dulu gitu kan. Kalau sekarang tuh kita bisa naik taksi atau ojek online di mana aja kemana aja gitu kan. Ordernya juga gampang. Kemudian juga mungkin sebagian dianggap oleh masyarakat ini juga lebih nyaman ya ketimbang punya kendaraan sendiri. Jadi nggak perlu repot ngisi bensin, nggak perlu ngurusin ke bengkel, nggak perlu pusing nyari parkir, bayar parkir pula gitu kan. Jadi kayaknya memang Gen Z atau milenial sekarang tuh juga banyak yang milih untuk ngontrak rumah ketimbang beli. Ini juga konsepnya agak mirip-mirip ya Yes, sebenarnya. betul-betul banget ya Iva. Tapi mungkin kalau kita melihat fenomena ini justru sangat menarik ya. Karena sebenarnya konsumsi masih jadi penopang utama dari ekonomi. Tapi strukturnya aja nih mulai bergeser ke jasa dan juga gaya hidup. Jadi singkatnya meski mobil di garasi nggak nambah, tapi kereta, kapal, dan juga pesawat ini makin rame. Tapi intinya tetap ya, mobilitas ini tetap jadi bensin utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Betul, padahal selama ini kan sektor otomotif termasuk lokomotif industri ya Sarah, jadi termasuk sektor yang cukup tinggi, cukup besar growth-nya gitu. Dan tapi mungkin ini harusnya juga bisa jadi sinyal nih Sarah, karena artinya untuk produsen mobil mungkin harus lebih bisa adaptasi ke pola baru ya, seperti peningkatan layanan transportasi massal atau misalnya konversi ke mobil listrik dan juga car sharing ini juga lagi rame loh Yes, car ternyata. sharing gitu ya. Kalau dulu namanya omprengan nih Pak. Gitu ya. Jadi memang meski angka penjualan mobil lesu, jadi ekonomi itu tidak berhenti untuk bergerak. Malah kebalikannya, roda perekonomian ini berputar lewat
pergerakan manusianya justru ya. Benar, dan nanti kita akan lihat ya apakah tren ini bisa menjadi petanda shift besar dalam pola konsumsi masyarakat. Karena kalau misalnya orang lebih pilih gerak daripada beli, maka sektor-sektor yang menjadi drive untuk pertumbuhan ekonomi ke depan juga ini bisa jadi berubah gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya kita lihat ini juga arah-arahnya tuh sama kayak kota-kota besar di negara-negara lain kali ya gitu kan. Orang-orang memang udah kebule-bulean kali ya. Tapi mungkin kalau misalnya di luar Benar. negeri khususnya mungkin di Singapura gitu ya, mungkin pajak mobilnya tuh sangat tinggi juga. Benar, Iva. karena memang dianggap lebih mahal Betul. juga ketimbang experience yang bisa langsung didapatin oleh masyarakat. Oke, kita akan beralih ke informasi selanjutnya di mana YouTube kembali membuktikan dominasinya di Indonesia. Data terbaru dari Google menyebutkan Indonesia saat ini memiliki sekitar 3.000 channel YouTube dengan lebih dari 1 juta subscriber, terbanyak di Asia Tenggara. Ya, angka ini melampaui negara-negara lain di kawasan ASEAN seperti Vietnam dengan channel atau 2.500 channel, Thailand 1.300, Filipina 450, dan Malaysia 190 channel. Google Indonesia menyebut pertumbuhan penonton YouTube tahun ini naik pesat dengan waktu tonton yang bertumbuh 20% dibandingkan tahun lalu. Iya, Country Director Google Indonesia Veronica Utami mengatakan setiap channel dengan jutaan pengikut ini sudah ibarat satu media tersendiri karena mampu menginfluensi opini publik secara luas. Menurutnya, YouTube saat ini telah menjadi pusat budaya digital bagi 135 juta orang Indonesia setiap harinya. Ya, studi dari Kantar menunjukkan 92% penonton di Indonesia menganggap kreator YouTube sebagai sumber terpercaya saat memutuskan produk yang akan dibeli. Dan angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan platform lain, membuat YouTube semakin dominan dalam ekosistem digital dan e-commerce. Fenomena video commerce juga semakin populer dari yang hanya menyumbang 5% transaksi e-commerce pada tahun 2025, nilainya kini melonjak menjadi 20% pada tahun 2024 dan diprediksi masih akan terus naik. Ya, dengan kombinasi antara konten kreatif, kepercayaan penonton, dan juga teknologi video, YouTube tidak lagi hanya platform hiburan, tapi sudah jadi ekosistem ekonomi digital baru yang membentuk tren, opini, dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Ya Iva, kalau ngomongin data dari Google tadi ini sangat menarik banget ya. Bayangin ada 3.000 YouTube channel di Indonesia yang punya lebih dari 1 juta subscriber. Itu berarti sekarang banyak anak muda gitu ya yang mungkin kesampaian nih, yang punya cita-cita atau mimpinya jadi medianya sendiri. Jadi influencer. Karena memang betul banget, Sar. Kalau dulu kan dibilang kan kayak kalau misalnya mau nongol di layar gitu tuh kerjanya di media gitu kan, masuk TV atau di radio gitu ya. Tapi sekarang cukup dengan handphone dan juga kreativitas bikin konten sendiri. Terus itu juga ternyata bisa loh di era saat ini tuh ngedapetin jutaan penonton dan jadi influencer yang pengaruhnya juga sebetulnya bisa kita katakan nggak kalah ya dari media konvensional. Betul sekali, dan mungkin itu yang dirasakan ya, itu yang sangat unik sebenarnya di generasi sekarang. Mungkin kalau kita lihat 10 atau 20 tahun yang lalu, pilihan karir yang ideal bagi calon mertua mungkin ya gitu ya, mungkin pegawai kantoran atau PNS atau kerja di korporasi, tapi sekarang malah banyak yang mungkin punya mimpi nih jadi content creator, jadi streamer, ataupun jadi digital storyteller justru. Bener, apalagi kan unik-unik banget ya kalau YouTuber gitu kan bisa kayak sesuai dengan minat dan passionnya masing-masing. Bisa make up, bisa traveling, jalan-jalan, bisa ngulik-ngulik gadget gitu. Jadi itu memang punya segmentasinya sendiri ya. Tapi sebenarnya itu nggak cuma tren aja, Sar, karena ternyata data dari Google menunjukkan watch time YouTube di Indonesia ini naik 20% tahun ini. Artinya memang spending masyarakat untuk menghabiskan waktu nonton di YouTube itu lebih besar. Sangat besar. Wow, jadi memang artinya pasarnya memang ada. Dan kreativitas itu juga nilainya real saat ini dan wajar. Makanya kalau kita lihat banyak sekarang generasi muda kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi YouTuber. YouTuber dengan subscriber 1 juta gitu. Bener. Ya, 1 miliar. Jadi kalau gitu. disakitin banyak yang belain. Klarifikasi habis itu ya. Tapi memang walaupun kelihatannya tuh kayaknya seru-seru aja, anak-anak aja dapat duitnya banyak gitu ya. Tapi memang tantangannya itu juga ada ya. Karena memang kalau kita lihat persaingannya itu sangat ketat dan kredibilitas ini jadi hal yang sangat penting. Bahkan kata Google aja gitu ya, ada 92% penonton yakin bahwa kreator YouTube itu jauh lebih terpercaya nih buat merekomendasikan sebuah produk, yang artinya audiens sekarang itu nggak cuman nyari hiburan doang nih, tapi yang
juga punya pengaruh yang otentik. Dan balik lagi, apa yang diomongin sama konten creator itu banyak yang percaya. Jadi untuk konten creator juga harus hati-hati mungkin. Benar, dan menariknya juga ini mengubah landscape ekonomi digital ya, karena sekarang ada yang namanya video commerce. Jadi cuma 5% transaksi commerce di tahun 2022 sekarang tuh sudah naik jadi sampai 20% gitu. Jadi konten langsung ngebuat orang beli produk di tempat. Jadi misalnya ada video gitu, terus ada linknya, udah langsung beli gitu. Langsung Jadi lebih klik gampang. gitu ya. Itu impulsnya dapet sih. Bener, kalau ngelihat gitu, wah ini kayaknya bagus nih barang yang dipakai gitu kan, langsung klik langsung kebeli gitu kan. Apalagi kalau misalnya barang-barangnya kayak dianggap misalnya lebih murah gitu Bener. kan. Jadi ya orang impulsnya juga lebih gampang. Iya, jadi mungkin kita lihat sendiri ya sekarang anak muda itu nggak cuman ngonsumsi konten doang, tapi mereka juga jadi produser, jadi marketer, dan juga bikin brand sendiri nih. Keren-keren sih sebenarnya ya, diapresiasi. Dan ini yang namanya era baru ya, dimana personal brand dan juga storytelling itu jadi modal utama. Bener, jadi siapa tahu ya beberapa tahun ke depan angka 3.000 channel itu bisa jadi 10.000 share karena semakin lama tuh semakin banyak gitu ya, kreativitasnya juga nggak lagi melalui pintu formal, tapi juga melalui layar-layar digital yang ada di genggaman gitu ya, terus ada marketnya sendiri, very niche ya biasanya. Tadi balik lagi based on masing-masing nih orang tertariknya apa, dan karena itu juga kali ya mungkin orang lebih percaya gitu. Benar, mungkin kayak dilihat, oh ini very niche misalnya make up gitu ya Iva ya. Oh ya si influencer ini nih Udah nyobain 1000 udah make nyobain, up betul, gitu. approve gitu kan. Tapi memang yang penting nih ya, mungkin diingatkan sekali lagi anak muda harus gunain platform itu dengan tanggung jawab sekali lagi, supaya konten itu nggak cuma nyari viral doang nih, tapi juga berdampak positif tentunya bagi masyarakat. Benar, karena yang penting sekarang tuh saling meliterasi, saling mengedukasi gitu kan, saling memberikan informasi yang baik dan juga berguna gitu. Meskipun sebetulnya kalau kita lihat beberapa ya, meski ada subscriber yang besar, tapi potensi pendapatan dan juga AdSense juga ternyata nggak kalah besar, Sar. Jadi memang balik lagi ada untungnya ya. Tadi selain kita berbagi informasi dan juga berbagi hal-hal yang positif, dapat income juga. Tapi emang katanya kalau AdSense itu katanya sih cuma bisa dianggap kayak bonus aja nih sebenarnya buat para YouTuber ataupun content creator. Tapi ya kalau misalnya subscribernya besar, ya followersnya juga besar dong ya, banyak gitu ya. Dan peluang untuk lebih terkenal dan juga mungkin digandeng dengan brand-brand besar juga akan lebih banyak. Benar, apakah Sarah abis ini juga akan tertarik untuk pikir-pikir beralih dulu ya. profesi jadi YouTuber gitu ya? Karena tadi sekali lagi peluang bisnisnya juga sangat besar dan juga luas, ditunjang dengan kreativitas ya Sarah ya. Jadi balik lagi, tapi satu pesan ya untuk para YouTuber sekali lagi ya, pokoknya tebarkan hal yang positif. Betul, harus gitu ya. Harus ya, oke.